Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak RT sekarang masih sehat. Tidak ada yang kurang, bahkan yang bertambah bobot badan. Tambah Semakin sehat. berat. Eh, Semakin kesini Pak RT ini semakin terngiang-ngiang apa ini. Banyak sekali orang yang baca cerita kemari tentang parenting dan lain sebagainya. Oh, di Pak RT ini juga bukan orang yang paham dengan ini parenting. Nah, karena ada permasalahan itu, alhamdulillah di Pak RT karena banyak teman, di Pak RT ada mengundang salah satu warga di Pak RT juga yang sudah lama apa DP nama Ilobite, awal tak boleh buti pergi keluar dan Pak RT pakai ulang dan Merantau. merantau ya. Bahasa ulun dalam merantau itu. Lobite. Lobi. Iya. Jadi ini adalah mama-mama kuat, ibu-ibu produktif. Pokoknya sangat banyak sekali ilmu yang beliau ketahui dan langsung akan Masya Allah. perkenalkan. Masya Allah. Energik, oh boleh cantik. Masya Allah, tabarakallah. Selamat, selamat apa ini Bu? Madi Dota itu ruangan di Pak Tingkal. Selamat apa sekarang Madu ini? onwe, Ibu Sukma. Yes, Pak RT. Apa kabar, Masya Bu? Allah. Alhamdulillah sehat Pak RT. Yang khas Pak Ibu Sukma ini DP senyum. Tuh, oh lipatnya koperasi. Hutan toko prasi. Iya, masih ada ibu di Pak RT sampai sekarang. Ibu Sukma, ini Yes. saya ini banyak sekali laporan tentang ini parenting dari warga ini Ibu Sukma. Makanya kehadiran di Ibu Sukma Bu Tito India Buti ya, saya harapkan bisa memberikan apa ya beberapa alasan kenapa parenting itu sedang dibicarakan oleh orang-orang yang tidak sedikit. Siap. Terima kasih Pak RT. Ya. Mungkin sebelum mau bicara lebih lanjut tentang kenapa itu parenting itu penting, kayaknya mendalah tiap buti warga li Pak RT ini buat tali mengoleh buat parenting tuh walo. Itu ada yang tidak tahu itu. Volta mana namanya? Oh harap oleh parenting ini bawa macam memberikan zakat iya, cookies si woleh. Lah ulah tipe mau tanya pada DP ini DP orang tuh. Saya. Jadi sebenarnya Pak RT, parenting itu kalau secara harafiah itu arti berasal dari kata parents. Parents. Engeletilio parents. Oh, parents. Parents you know, orang Yes. tua. Oh, orang tua. Orang tua. Pak tahu kan ada duhe nama ing. Ing. Nah, ing itu kan verb kata kerja. Ya. Jadi artinya tindakan, gitu Oh, kan. tindakan. Nah, berarti parenting itu artinya adalah proses menjadi orang tua. Oh, ada Jadi itu ya, Bu? bagaimana orang tua itu proses mengasuh, mendidik, membesarkan anak. Kalau di ininya sih pola asuh, pengasuhan ya, pengasuhan anak. Jadi kalau Pak RT, warga, tetangga semuanya kalau misalnya mendengar kata parenting maka yang ini di benak itu adalah berarti pengasuhan. Tentang pengasuhan. Nah, Jadi proses menjadi orang tua Buti ya, Ibu ya. saya Apa yang penting di situ itu Ibu? Makanya kan setiap orang pasti punya ciri khas sendiri punya untuk style masing-masing Iya. ya. Iya. Justru karena itu kan kita selama ini mengasuh anak itu yang kita tahu itu kan hanya mengasuh pokoknya turun temurun. Iya. Oli bapu, oli nenek mayu mengasuh tuh orang tua, itulah orang tua kemudian diturunkan ke anak dan kemudian kita turunkan lagi ke cucu dan seterusnya. Jadi kayak turun temurun kan. Iya. Padahal sebenarnya ada banyak hal di rimba parenting itu karena dan itu sebenarnya justru penting Iya. sekali. Kenapa? Karena parenting atau pengasuhan cara kita mengasuh ini Pak RT itu menjadi fondasi Untuk tonggak utama dari bagaimana pola pikir kita, bagaimana karakter kita, bagaimana kepribadian kita, bagaimana cara berperilaku kita, bahkan belum maaf cara tipe RT duduk, cara saya duduk. Iya. Ini juga bisa jadi karena efek dari parenting itu, cara saya bercerita. Kan mungkin beda kali tipe RT bercerita dengan saya dengan bercerita dengan Tante Molly yang di sebelah rumah Pak tipe RT itu kan. Kalau Tante Molly kan suara dia kan halus itu. Iya, aru tiga Pak gitu. RT, anu artinya kan suara saya kan agak-agak menggelegar gitu kan. Nah, Badilai Allah batali ti hulung ngebuti itu. ya kira-kira begitu. Nah itu semua bisa bukan bisa, itu semua karena pengaruh pengasuhan itu gitu Pak RT. Itu sudah terbentuk kapan itu Bu Sukma? Ya pengasuhan itu terbentuk ketika orang tua orang tua berkomitmen untuk mereka punya anak, kemudian membesarkan anak bersama-sama gitu. Dan itu banyak sekali pengaruhnya. Pertama Pak RT, satu, mempengaruhi parenting boti Pak RT mempengaruhi
karakter dan kepribadian anak yang seperti saya bilang tadi. Mm-mm. Jadi misalnya begini, kedekatan orang tua dengan anak Ya. itu yang membuat anak itu bisa berbeda. Jadi ada kedekatan orang tua yang bisa membuat anak merasa aman. Ada Oke. kedekatan orang tua yang membuat anak tidak aman gitu. Mm-mm. Jangan salah. Jadi ada pola pengasuhan yang misalnya Pak RT lihat ada orang tua atau mama yang hari-hari dengan anak, kamu mau auto patali dengan anak, mau mboo dengan anak, babu baso dengan anak, cuci piring dengan Ya, mau anak, rezeki dengan anak. mau riziki dengan anak, Ya. tidur dengan anak gitu Ya. kan. Tapi belum tentu ini adalah pola asuh yang menunjukkan bahwa kedekatan anak dengan orang tua itu solid. Belum tentu. Longgalan begitu, Bu. Ya, karena ada kalanya orang tua yang walaupun kebersamaan dengan anak secara kuantitas itu banyak, full, tapi cara memperlakukan anak tidak membuat anak merasa aman. Oh. Nah, sebaliknya ada orang tua yang mungkin kebersamaannya tidak selalu dengan anak, tapi itu bisa menimbulkan rasa aman. Jadi kedekatan orang tua yang membuat anak merasa aman dan tidak aman ini berdampak pada kepribadian. Jadi kalau anak aman dengan pola pengasuhan atau perlakuan kita yang kita berikan pada anak, Ya. itu akan membuat anak menjadi mandiri, Oke. percaya diri, haula patao dengan tahu-tawala itu tinggal gaga. Enggak, mau yang gaga ibu bilang hela. Gitu, tinggal senyum-senyum gaga, Madel mau tipe RT bantu, ini. begitu, kira-kira. Berarti tipe RT ini aman ya Aman. waktu masih kecil ya. Jo, makanya dipilih jadi RT ibu. Pakai orang dalam mulus. Orang dalam. Iya. Nah, itu pertama Pak RT. Kemudian yang kedua juga selain bisa berpengaruh kepada kepribadian, juga berpengaruh pada cara anak mengelola emosi, stres, gitu kan. Jadi orang tua yang kan begini Pak RT, orang tua tiali kan ya. Yeah. Jadi banyak hal yang bisa membuat, tidak usah orang tua, semua manusia di dunia ini pasti pernah stres. Iya. Tidak mungkin tidak pernah stres. Selama kita punya akal, kita punya pikiran yang normal dan sebagainya, itu pasti kita orang mengalami stres. Bohong kalau ada yang bilang saya tidak pernah stres. Kecuali orang gila ibu ya. Yes, gitu. Nah, yang menjadi masalah itu adalah bagaimana kita mengelola stres itu. Stres malah dikelola. Ya bisa. Jadi Santai it's dari okay gagal ada ini. stres. Nah, yang penting bagaimana kita mengelola stres. Nah, bagaimana kemampuan orang mengelola stres itu juga dipengaruhi oleh parenting itu Pak RT. Oh. Jadi kadang misalnya begini, ada orang tua yang dia tidak pintar mengelola DP emosi juga ketika dia mengasuh anak. Iya. Misalnya dia stres dari tanpa kerja, pulang ke rumah, iya. pelampiasan marahnya ke siapa? Ke anak. Oh, Kan? Ati olo kan? ati ulu-hulu Ya, baru tidak tiba-tiba salah marah. ya, tinggal ada mama lapar, lapar ini makan di meja, ada makanan di meja, kita sendiri, gitu kan? Iya, nah, iya. di situ anak belajar, walaupun orang tua bilang itu tidak sengaja itu apa, tapi itu tetap bagian dari pola asuh parenting. Di situ anak belajar, oh ternyata kalau ada masalah itu kita selesaikan dengan apa? Dengan kekerasan, agresi. Untuk uco itu kan agresi verbal lewat kata-kata. Iya. Oh berarti kalau kita orang ada masalah bisa selesaikan dengan kemarahan secara verbal, misalnya langsung. membentak dan sebagainya. Jadi anak tidak punya pegangan, tidak punya panduan yang jelas terkait dengan bagaimana mengelola emosi yang tepat. Oh. Gitu. Itu dari parenting. Oh, delu aliomai berarti ibu ya? Iya, gitu. Terus juga parenting itu juga bisa menentukan kemampuan anak ketika si anak misalnya belajar dan sebagainya. Oh, ya. Kadang-kadang, contoh Pak RT ingat, ketika Pak RT dulu waktu belajar matematika atau belajar membaca, Yeah. kira-kira kata apa yang paling sering Pak RT dengar dari guru, dari orang tua? Banyak sekali ibu. Banyak sekali ya. Iya. Nah, kebanyakan, "Ende coki apa begitu? Oh, ende salah itu," gitu kan? Gitu kan? Ada kadang-kadang dia bilang, lo deda ya buti. Polo deda buti. Ada juga gitu ibu. Polode itu Mau polode itu dia di atas hulodo. Jadi kalau hulodo di sini, mau polode itu di atasnya. ada bahasa psikologi Leo mental retarded gitu. Tetem itu kira-kira itu.
Polo de tanggul ya. Iya, aduh mau polo du pulo de ya mau. Nah itu kan, Iya. kata-kata seperti itu kadang-kadang terucap dengan tidak sengaja gitu. Tapi itu sebenarnya bagian dari parenting sebenarnya. Oh, Akhirnya masuk juga ya? iya, dan itu tanpa sadar membentuk anak. Anak jadi berpikir bahwa, oh oke, kita tialkan memang sopolodu. Ada guna balajar. Oh, delwali at ibu Iya, baper odito. iya, makanya betul baper dan kemudian jadi terbawa kalau ini trauma mental. Oh. Jadi jangan heran kalau orang tua kalau misalnya coba belajar dulu, tidak belajar. Itu bukan karena anaknya malas, tapi karena parenting. Karena apa? Dari kecil dia sudah sering disalahkan, dibilang bodoh, dibilang tidak mampu, sehingga dia pikir, nunggu pengolah lagi belajar. Ya, betul itu. Tidak memang sok begini kita tiali. Madel taman latihan ibu dia bilang donggo pengalamu Pak RT mau sekolah timut ambil labo presiden mau lu. Ambil labo anggota DPR mau lu. Lo malah orang sekolah bukan. Ada statement begitu. Apakah itu juga faktor lu parenting yang Betul. Jadi itu akhirnya membentuk anak menjadi ya sudah malas donggo pengolah. Donggo pengolah tinggal sebagini tiali padahal mau pengolah mai begitu kan. Iya, akhirnya anak jadi demotivasi belajar. Jadi tidak fight. Iya, gitu. iya. Tapi kalau orang tua yang mendidik dengan pola asuh yang tepat itu akan bisa membuat anak menjadi tangguh. Jadi ketika dia gagal dapat nilai jelek, dia tidak akan bilang bahwa memang so begitu ya, memang so begitu saya penilai, tinggal begitu kita kemampuan. Tidak akan begitu, tapi oke, dia bisa, kita juga pasti bisa. Yes, gitu loh. yes. Jadi kalau itu parenting gitu. Yeah. Bayangkan dahsyat kan? Iya. Padahal itu hal yang sepele. Nah, kemudian juga parenting itu juga bisa berdampak pada apa? Moralitas. Moral. Moral. Kadang-kadang kita orang cuma bisa menyalahkan apa segala Yeah. macam, tapi kita orang tidak sadar. Kita sebagai orang tua tidak sadar. Sebenarnya kita sendiri sih sebenarnya yang membentuk itu, moralitas anak itu. Jadi idealnya orang tua itu ketika anak masih kecil, dari sejak usia dini sudah mulai mengajarkan, melatih anak untuk bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Umur berapa kira-kira ibu angka-angka? Sejak anak mulai mengerti komunikasi, sejak Sekitar, anak mulai mengerti, sudah bisa berbicara, sudah bisa berkomunikasi. Bahkan dari bayi pun iya, kalau bisa sudah cerita. bisa. Iya, bayi pun kan bisa mulai dia baba, mimi, mama, po gitu. Itu so bisa. Jadi ketika dia sudah bisa menangkap instruksi, menangkap informasi, itu sudah mulai bisa kita latihkan, gitu ya. Yeah, Jadi mana yang benar, mana yang salah itu sudah mulai bisa kita biasakan. Kalau untuk anak yang masih kecil sekali masih lewat pembiasaan. Pembiasaan. Tapi kalau anak sudah mulai lebih besar, itu sudah kita kasih pemahaman, selain pembiasaan juga kita kasih penjelasan. Kenapa itu tidak boleh? Nah, kalau puasa tidak boleh makan. Kenapa tidak boleh makan? Karena puasa itu adalah ibadah, momen kita untuk bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang tidak mampu. Orang tidak mampu itu karena jarang makan. Gitu loh. Kan kita kebanyakan cuman nak puasa, kenapa? Kalau tidak puasa pokoknya berdosa. Tidak ambilkan baju hari raya. Tidak apa. Anak jadi konsumtif. Anak jadi konsumtif karena di benak dia puasa cuma supaya dapat baju, gitu kan? Malah jadi tidak kena gitu. Nah, itu hal-hal sepele yang akhirnya membekas sehingga moralitas anak pun jadi tidak terbentuk dengan baik. Gitu. Nah, selain itu juga yang terakhir ini yang penting-penting yang saya sampaikan, ada banyak sebenarnya, tapi ini yang penting juga. Kemampuan sosial anak. Pak RT, hasil penelitian itu Pak RT ada mengatakan bahwa banyak orang yang secara IQ dia pintar, dia mampu, tapi karena kemampuan sosial dan emosinya jelek, maka dia tidak sukses. Jadi Pak RT ingat-ingat, ketika Pak RT waktu sekolah SD, SMP, ada mungkin teman yang ranking 1 terus gitu kan? Ada kan? Ada, tapi sampai sekarang tidak jadi RT dia. Tidak jadi RT, baru saya mau bilang Pak RT lebih pejabat dari dia gitu kan? Tidak pejabat sekali. Alhamdulillah. Artinya, nah itu kenapa? Karena kemampuan sosialnya Pak RT lebih bagus dari dia. Karena ternyata apa? Hasil penelitian menyatakan bahwa penentu keberhasilan orang itu 80% adalah kemampuan sosial dan emosional. Itu ibu? Saya. Berarti bukan cuma dalam rumahnya, bukan cuma dalam rumah saja, tapi bagaimana ketika dia bersosial dengan orang. Iya, bersosial dengan orang, dan itu semua terbentuk dari parenting tadi, dari jadi gini, parenting yang membentuk anak agar supaya punya kemampuan sosial yang baik adalah parenting yang
menitik beratkan pada komunikasi dan kehangatan dalam keluarga. Jadi contoh, Ya, walau lebih contoh ini. ketika anak pulang sekolah, kan biasanya orang tua sepulang sekolah, ganti baju, taruh di ini, baru pergi makan juga. Oh, Baru boleh. makan, mama so makan, iya ambil Ya. di meja, sudah selesai. Itu tidak hangat. Tidak hangat. Harusnya Kalau walau pengasuhan yang hangat itu ketika pulang sekolah, halo sayang sudah pulang, Ah. bagaimana rasanya di sekolah tadi? Happy, bahagia? Ada yang bikin senang hati atau ada yang bikin tidak senang hati? Oh, Jadi diterima ya? pancing dia. Jadi ketika dia sedang makan pun kita ajak cerita. Apa yang terjadi tadi di sekolah? Ada bikin apa wanita tadi? Ada bahapal matematika, ada bahapal perkalian. Baru tenunu udah hafal apa? Oh tidak apa-apa kalau belum hafal sekarang tidak apa nanti minggu depan mau hafal lagi. Jadi gitu loh. Sehingga terjalin komunikasi yang hangat. Nah kalau terjadi komunikasi yang hangat antara Orang komunikasi yang iya anak merasa bahwa orang tua memahami dirinya dan sebagainya, maka anak akan tumbuh menjadi anak yang selain dia pintar secara sosial, pintar komunikasi, juga punya empati. Nah, empati uti, maksudnya uti yang bahaya Pak RT. Lo ngalai lo mau bahaya empati betul. Itu Pak RT kan sering lihat kan anu to boti to video-video to WhatsApp boti kan. Boti ada kecelakaan, ati olo, Tolong. semua mati. Semua mati itu bukan dia pergi tolong mau video lihat. Oh, benar. Harap. Ja empati wito, ja empati. Oh, itu faktor low parenting yang dioleh, Bu? Iya. Jadi tidak diasah kemampuan sosialnya sehingga yang dia lihat cuman kasihan, tapi dia tidak merasakan bahwa apa yang dibutuhkan orang ini. Seandainya kalau saya jadi dia, saya harus bagaimana? Apakah saya mau di kamera, di video orang? Iya. Boti mah enggak ya, boti bodong he video lo uti. Tuh ate tuh tadi iya bodong kan goreng harusnya video. kan kita tutupi, kita angkat atau kita tolong, kita apa bukannya malah kita video gitu loh. Oh. Jadi itu menunjukkan bahwa kemampuan empati kita yang sudah semakin lama semakin tergerus. Nah ini nggak amila bukti Pak RT. Yeah. Semua ini yang tadi yang saya bilang itu kan besar sekali pengaruhnya. Kayak tadi kemampuan mengelola emosi itu bisa berdampak ke kasus Tok Boy Toto Gorontalo udah kita bunuh diri. Juga benar ibu darah tadai, betul kasus iya. lawan ditolak. Iya, itu kasus bunuh diri itu kan bilang karena penyebabnya pinjol dan sebagainya. Saya bilang pinjol itu hanya pemicu. Oh, pemicu. Iya, DP faktor penyebab itu adalah parenting, pola Pemicu asuh. ti wala ibu pemicu ti hep pakile to bihu di bibi. Gincu itu. Oh, gincu. Si Mengge. Oh, si Mengge. Oh, harap berarti. Soalnya mah mulai kata ada bahasa ibu yang ngerti mah pemicu buti mah masyarakat latihan kalau so mau bingung kamari apa ini pemicu nah jadi pemicu dan penyebab itu kalau penyebab itu dia terjadi karena itu. Oh. Tapi kalau pemicu itu dia yang makasih panas. Oh, tak mau moto gitu, jadi di trigger bahasa lo Inggris lo trigger dia begitu dia. Dia kuti kamari begitu. Padahal memang malolom bula uti. Oh. Bodong kuti dia itu pemicu. Gitu. Madel taingo-ingo, madel saya ada marah-marah tapi ada yang jabat kompor kamari. Iya, jadi ada marah misalnya begini ya, saya ada Yeah. injang ti PRT PKK dan Yeah. palatonya kan. Yeah. Oh bohe uti kaki uti ada injang ada Bohe bohe. so matang. Baru ada injang, dapat pada palatonya Yeah. kan. Baru ada orang lewat. Memang palatonya. Baru ada orang lewat. Orang lewat orang bilang, "Ih, Pak RT anggu so lebih sehat." So, te wala Pak RT, anggu so kohengkeng ti Pak RT ini. te wala tahu justru Yang perlu pemicu. Penyebabnya saya, tapi pemicu Tio. Berarti lebih bahaya ultimal. Orang ketiga ternyata ibu. Nah, anu misalnya ini kan ibu artinya juga di zaman dulu ada pengasuhan, ada parenting model yang normal. Nah, apa yang membedakan antara yang dulu dengan yang sekarang ini, ibu? Kalau kita bilang apa yang membedakan beda ya, sangat beda, banyak bedanya gitu. Walaupun sebenarnya masih ada saja sih sisa-sisa zaman dulu dan sekarang sama hampir ini, cuman beda. Untuk memahami perbedaannya itu mungkin kita perlu ada sedikit gambaran ya, apa saja bentuk-bentuk pola asuh itu. Pola asuh itu ada 4 Pak RT. Jadi ada yang namanya pola asuh otoriter. Otoriter itu Pak RT, ciri-ciri Leo pokoknya harga mati. Kalau Papa bilang AA, Papa bilang B, kaku, orang tua yang kaku. Tidak boleh A jadi B. Tidak boleh A jadi B. Improvisasi itu dia muali. Jamuali itu. Misalnya, pokoknya itu saya pernah ada punya mahasiswa begitu waktu itu. Jadi, dia ini diberlakukan jam malam, jam 8 malam so harus tidur. Nawa. Boti kan mahasiswa tiari kan ada tanda boti aktivitas toh, tinggal kadarullah toh boti ada aktivitas yang di luar kota padahal. Dan itu ada kami, ada teman-teman, ada dosen dan sebagainya.
Tapi telepon mulai dah, kenapa belum tidur? So jam 8 ini pikir tidur juga. Alah. Jam 8 kan belum mulai mah acara. Mari tahu, belum diskusi, Baru. dong pembukaan, Udah nama. ya dong pengantar. Istirahat, makan. Nah, dia mau tidak ada, pokoknya dia tetap telepon terus dia tidak mau tahu. Pokoknya sejam begini harus tidur. Alah. Nah, itu otoriter. Jadi yang terjadi anak apa? Jadi bohong, jadi pembohong. Sudah mama so tidur ini. So tidur masih telepon, mama telepon tiali ya. Jadi akhirnya tiba malah lu ngakali atau tipilih ya. Itu satu pola pengasuhan yang otoriter. Jadi dia tidak ada alasan, tidak ada kompromi. Tidak ada koma, ya. Ya. Terus cenderung agresi. Jadi kalau melanggar hukum bisa hukum fisik dan sebagainya, gitu ya. Berat sekali Ibu jadi. Ya. Kemudian yang berikutnya pola asuh ada namanya permisif. Itu wala pola Ibu. Pola asuh permisif itu ada pola asuh yang memanjakan. Pokoknya semua serba muali, serba boleh. Mama mau keluar ya? Ya. Mama mau main handphone dari pagi sampai pagi ya? Iya. Mama beli handphone baru ya? Jo. Mama pergi luar negeri. Yes. Cita-cita belum tersampaikan itu Ibu. Nah itu permisif. Jadi semua serba oke, semua serba iya. Dengan alasan karena memanjakan, untuk menyenangkan anak. Itu permisif. Nah ini berpotensi kalau yang tadi otoriter bisa membuat anak menjadi disiplin, tapi anak menjadi terkungkung. Iya. Bisa juga dia menjadi justru pemberontak. Yang tipe yang pertama tadi. Berarti mah Dido ini ya, tidak makabali. Tidak pendengaran kamu sama mama sama papa ya, tidak pandangan. Enteng kamu ya, belum tahu saya kamu. Pandangan. Muncul mayo Dito Ibu Sukma ya. Saya. Nah itu yang pertama. Yang kedua yang tadi yang permisif itu bisa menjadi anak yang egois, yang seenaknya, semau gue, yang tidak peduli orang dan sebagainya. Malepoluli kan? Ya. Kemudian yang ketiga itu ada lagi anak yang pengasuhan yang neglected, mengabaikan. Neglected itu bahasa neglected. Neglected gitu. Neglected. Itu sabalalo dena amota. Daina sabla air. jadi maksudnya itu tidak peduli. Jadi kalau bedanya kalau yang permisif tadi, mama mau keluar ya, iya, itu karena supaya anak tidak marah, mau kasih senang pak anak. Tapi kalau yang neglected atau mengabaikan ini, mama mau keluar, boleh keluar yuk. Terserah mau ada, mau tidak, mau pulang, mau nyanda. Tidak peduli. Tidak peduli, itu yang neglected, mengabaikan. Banyak sekarang. Nah, kecenderungan sekarang itu banyak yang neglected dan permisif. Ini tuh kalau mau ditanya perbedaan tadi. Iya. Kemudian beda-beda tipis soalnya Ibu Sukma ya? Saya, bedanya DP tujuan, bedanya DP latar belakang. Itu bedanya. Iya. Kalau yang pertama memanjakan, yang kedua memang tidak peduli karena sibuk. Iya. Gitu. Jadi dia tidak mau tahu karena dia sibuk gitu kan. Nah, pemadel film Ibu Tiri bila unia latih Dito Ibu Sukma. Yang ada waktu itu ada nonton itu film Ibu Tiri ati Allah. Kalau Ibu Tiri mah perpaduan antara otoriter atau neglected. Ada dua justru ya. Itu film itu mau yang olati Loli. Iya, Loli tolong awat Ibu Sukma ada nonton ini film ini mau nangis. Asal jangan mau nari. Lanjut Ibu, yang keempat. Yang keempat adalah pola asuh demokratis. Demokratis itu adalah pola asuh, ini pola asuh yang paling ideal. Pola asuh yang mengutamakan kondisi dan kesejahteraan anak, psikologis, mental dan fisik anak. Jadi orang tua menegakkan disiplin, orang tua boleh marah tapi tetap ada alasan, ada penjelasan kenapa orang tua marah. Gitu. Nah biasanya juga dalam pola asuh demokratis ini orang tua melibatkan anak dalam setiap misalnya mau tegakkan aturan, mau berlakukan jam malam. Nah mama mau berlakukan jam malam ya, mulai besok pokoknya mulai harus begini. Jadi ada bagaimana menurut kalian bagusnya jam berapa gitu. Jadi anak dilibatkan. Seandainya toh anak dilarang, itu anak dikasih alasan kenapa. Kenapa mama ada marah tadi? Karena begini, gitu demokratis. Nah, sekarang kita kembali lagi tadi ke pertanyaan perbedaan zaman dulu dan sekarang. Kalau zaman dulu itu memang lebih banyak, ada penelitiannya itu tapi saya lupa, datanya saya lupa, cuman memang lebih banyak otoriter. Otoriter, karena zaman dulu itu kan masih mungkin ya, pengaruh budaya, pengaruh apa segala itu kan itu masih sangat-sangat kental gitu ya, sangat-sangat kuat. Jadi
kalau saya dengar cerita dari saya punya orang tua, itu anak mau lewat sama orang tua sama DP papa itu mau lihat muka aja begini tidak berani. Jadi kalau buat itu mesti begini. Mesti Ya, sopan begitu. sopan santun. Saya gitu. Jadi dan itu tidak ada alasan kenapa itu harus dorong, tidak tahu. Pokoknya harus begitu. Jadi A, B, B. Nah, pada zaman itu hal ini masih oke-oke saja gitu ya. Walaupun sebenarnya secara mental pasti berpengaruh pada anak. Gitu ya. Karena anak menjadi tidak percaya diri. Orang Indonesia kan paling banyak tidak percaya diri dan sebagainya karena itu kan. Nah, apalagi anak daerah gitu. Nah, pada zaman sekarang yang otoriter ini kalau diinikan ke zaman sekarang, diterapkan di sekarang, ini akan menjadi masalah besar. Kenapa? Karena pengaruh lingkungan itu menjadi sangat besar sekali. Zaman dulu kan hambola telepon dong kok, halo sentral, tolong sambung, di RT so tidak merasakan itu. So tidak ibu. So tidak. Yang telepon umum di jalan-jalan. Nah, so pakai kartu yang kartu charge apa segala. Gila koin. Oh koin. Tuang ngala edoi 500. Saya masih mengalami itu yang telepon yang halo sentral, tolong sambung nomor gitu loh, masih ada. Telkom ya. Wartek. Telkom. Telepon rumah, telepon rumah, tapi minta tolong sambung gitu. Jadi masih ngomong begitu. Nah, pada saat itu komunikasinya masih harus seperti itu. Coba bayangkan dengan sekarang. Kita orang mau ngomong dengan orang yang di kutub utara sana aja langsung face to face, langsung dapat lihat video muka. Call. Jadi sehingga kan pengaruh lingkungan ini orang tua meleng sedikit itu bombardir dari pengaruh lingkungan besar. Gitu. Sehingga ketika kalau otoriter ini kita terapkan, itu anak akan mencari pelarian pasti di luar. Itu metiata, apalagi sekarang era sudah serba digital. Iya, gitu. Nah, jadi itu yang menjadi pembeda. Nah, kalau sekarang itu saya lihat justru dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, gila sekarang ya. Madi demo otabu ti perkembangan ini. Ya Masya Allah. Saya so malas mbak ini handphone karena apa? Bili kasana DP 3 bulan berikutnya mau olo-polo ubah hulia ya Allah masalim. Nah, jadi dengan perkembangan yang seperti itu, perubahan zaman yang dari waktu ke waktu yang seperti itu, ini kan tentunya membuat ancaman juga gitu kepada anak gitu kan. Maksudnya orang tua tuh jadi kayak ada saingan gitu loh. Jadi ada saingan. Jadi anak tuh jadi punya banyak panutan, tidak hanya orang tua saja gitu. Marah di rumah ya dia lari di gadget, dia lari di itu gitu loh. Akhirnya sementara isi gadget ini kan ada banyak konten. Kalau bisa menjerumuskan, tinggal untung-untung kalau ketika anak ini misalnya hilung ali papalia patau tio lari to gadget patau memutar kamar ini tausia ceramah enggak anak masa dia tinggal mau itu kan jarang ya yang seperti itu jarang. Nah, kemudian yang berikutnya lagi dengan kemajuan yang sekarang membuat orang tua, pola asuh orang tua bergeser menjadi cenderung permisif dan neglected tadi. Kenapa permisif dan neglected? Orang tua merasa membutuhkan ruang yang lebih banyak untuk dirinya sendiri dan gadgetnya juga. Benar iwe, kepentingan lo HP li oleti. Ya, daripada ini anak mau menangis, ya kan? Baru dia tidak ada waktu mau bawa status, apa? Tinggal halale buat ini anak ada makan dia taruh ke sana gadget tuh di muka. Gitu kan? Iya. Terserah ini anak. Jadi kalau zaman dulu saya kalau mau kasih makan anak itu Pak RT, mau suap anak itu makanan nasi, saya mau kasih bulat-bulat, mau kasih mata, baru saya mau kasih mulut. Ayo anak bunda, ada monster bola mau masuk ke gawang lewat kiri lewat kanan kayak gitu dulu. Jadi kita orang tua mesti kreatif buat cerita. Anu masa tia lol, anak dulu di muka ada gadget, orang tua ada barsuah. Jata buat timah ibu mah masuk tonglingon, mato timah karena pandangan matu HP. Iya gitu. Dan itu hanya ilustrasi saja dari cara makan. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari juga seperti itu. Pokoknya biar anak tidak ribut, apa yang dia minta kasih. Dia mau apa kasih, yang penting tidak ribut, yang penting kita aman, gitu loh. Benar. Jadi cenderung seperti dan neglected itu karena apa?
tuntutan zaman itu menuntut orang tua untuk punya effort, usaha lebih kuat untuk bekerja di luar. Iya. Jadi Mas Sakti ya, so jarang orang tua yang mama di rumah, papa bekerja. bekerja. Sekarang kebanyakan papa mama bekerja atau papa di rumah mama bekerja, Iya. gitu. Ya insting itu kan beda Pak RT, Iya. gitu kan. Nah, sehingga yang terjadi apa yang digeletet tadi. Jadi ketika orang tua bekerja capek pulang ke rumah, tinggal buru-buru boleh lagi mbak ini Pak anak. Yang ada Betul. solala, belum lagi orang lagi buka-buka HP, ya udah anak terabaikan. Akhirnya Jadi begitu gitu. Ibu. Madelo misalnya ada bopo dia mau mengakukan pada pengasuh Nah, misalnya. apalagi pengasuh Iya. gitu kan, karena ekonomi sudah semakin canggih Iya, jadi sudah mampu untuk menyewa pengasuh dan sebagainya. Kalau zaman dulu kan masih susah ya Iya. untuk bisa punya pengasuh dan sebagainya. Jadi sekarang lebih itu gitu. So lebih berat. Tapi di satu sisi juga bukan berarti bahwa sekarang lebih jelek, tidak. Di satu sisi juga dengan kemajuan teknologi itu, tapi memang makanya ini kayaknya perlu, mungkin sudah ada penelitiannya tapi saya belum tahu. Tapi ini memang perlu untuk diteliti lebih jauh khususnya di Gorontalo. Iya. Saya lihat juga dengan kemajuan teknologi ini banyak orang-orang tua baru sekarang, orang-orang tua muda Mahmud. Mama muda. Dan Iya. Pahmud. Itu sekarang mereka sudah lebih canggih pengetahuan tentang parentingnya. Oke. Kenapa? Karena sekarang buka YouTube pun misalnya Oh, nih ya, iya. anak menangis selama 5 jam. Cara menangani anak menangis. Oh, langsung segala ada ya macam. Langsung jawaban. ada gitu kan. Iya. Sehingga pemahamannya mereka tuh sudah lebih kaya. Oke. Dan saya lihat juga pola asuhnya juga ada sebagian yang Iya. yang lebih baik, lebih demokratis gitu. Kayak ada teman-teman saya, ponakan-ponakan saya gitu kan. Jadi mereka sudah lebih demokratis dibandingkan orang tua zaman dulu. Jadi seperti itu. Anu boti mau bisa oleh Ibu Sukma memang tidak akan ada habisnya. Karena cerewet. Itu satu, yang kedua karena pintar. karena saking pintarnya Bu Titi Ibu Sukma orang tidak ngope 1 jam orang ada bacerin. Ibu Sukma sekarang kata latih Ibu Sukma juga sibuk ya. Karena kalau tipe itu tamu-tamu urusan. Tapi Ibu Sukma kan memang betul-betul sibuk. Nah, Ibu Sukma sekarang juga kasih closing statement untuk warga Lipa itu yang ada di mana saja ini yang lagi berkeliaran juga. Todo oleh Ibu Sukma. Oke. Untuk warga masyarakat RT Parakololo. RT Parakololo yang saya cintai, tentunya banyak di antara kita sebagai warga ini adalah juga berperan sebagai orang tua. Dan sebagai orang tua, ayolah kita mulai dari sekarang. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi orang tua yang cerdas. Cerdas tidak hanya pengetahuan, tapi juga cerdas sosial, emosional, dan spiritual. Dan kecerdasan inilah yang ayo kita tularkan kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena cara kita memperlakukan anak dari hal yang sekecil apapun, itu akan bisa berpengaruh, berdampak kepada tidak hanya masa depan anak, tidak hanya masa depan keluarga, tapi juga masa depan bangsa ini. Gitu. Memang. Terima kasih. Oh, di buti mau closing statement pesan-pesan moral baik itu. Saya terima kasih banyak Terima Ibu Sukma. kasih, Alhamdulillah di Pak nama di RT. kantor Lipeti yang belum selesai ini ya. Alhamdulillah, masa enggak tiko, mewah tiko. Lumah doolo itu Ibu Sukma. Terima kasih Odu Olo. Insya Allah sehat-sehat terus, dimudahkan rezekinya. Amin. Sama-sama. Insya Allah terus memberikan manfaat untuk banyak orang. Siap di Pak RT juga ya. Ya. Sesehati Pak RT, Ya. usahakan jangan kurus Pak RT. Tidak akan pernah Ibu. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.